habitable conditions of moons like Europa and Enceladus, it gives you hope that extraterrestrial life may be common, thriving on rocky planets and moons throughout the entire galaxy, and maybe in galaxies. Planet Venus dijuluki kembaran bumi, seberapa miripkah? And maybe in galaxies beyond. Bukan hanya manusia yang punya kembaran, ternyata planet juga punya kembaran. Tahukah teman-teman, planet yang kita tinggali bumi ternyata punya saudara kembar, yakni planet Venus. Venus dijuluki sebagai planet kembaran bumi karena memiliki banyak kesamaan, mulai dari ciri-ciri fisiknya hingga susunan pembentuknya. Planet ini adalah planet yang letaknya paling dekat dengan bumi. Saking dekatnya dengan bumi, planet Venus dapat dilihat dari bumi tanpa bantuan teleskop. Ada beberapa hal yang membuat planet ini disebut sebagai kembaran bumi. Struktur, ukuran, massa, materi yang membentuk planet ini, dan kepadatannya hampir sama dengan bumi. Venus memiliki kemiripan struktur dengan bumi, seperti memiliki kerak, inti, dan mantel yang sama. Namun Venus memiliki ukuran yang lebih kecil dari bumi karena memiliki tekanan bagian dalam yang rendah. Ukuran planet ini juga tidak jauh berbeda dengan bumi. Diameternya hanya sekitar 650 km lebih kecil dibandingkan planet bumi yang kita huni ini. Gravitasinya juga sedikit lebih kecil. Venus juga punya massa yang lebih kecil dari bumi, yaitu 81,5%. Menariknya, planet ini memiliki selubung batuan keras seperti tanah yang kita pijak ini loh. Di Venus terdapat pegunungan, lembah, dan penampakan unik lainnya. Ada sekitar 167 gunung berapi di planet Venus, di mana lebih banyak dari gunung berapi yang ada di bumi. Gunung tertinggi di Venus adalah Maxwell Mountains yang terletak di Istar Terra. Tingginya kurang lebih mencapai 11 km di atas rata-rata ketinggian permukaan Venus. Tinggi sekali bukan? Yang sangat berbeda adalah atmosfernya. Planet Venus mempunyai atmosfer berupa awan tebal, panas, dan beracun. Selain itu, Venus juga merupakan planet yang sangat panas dan kering, sehingga tidak memungkinkan ada kehidupan di sana. Perubahan iklim di Venus, tahukah kalian dulunya planet ini disebut-sebut sebagai planet yang ramah bagi kehidupan karena menyimpan cadangan air. Namun kini perubahan iklim ekstrem terjadi di planet Venus, sehingga mengubahnya menjadi sangat panas. Belum lagi atmosfernya yang dipenuhi gas yang membuat cadangan air yang dimiliki planet Venus menguap melalui atmosfer dan lenyap begitu saja. Kini Venus disebut menjadi contoh efek rumah kaca yang tidak terkenali. Sebuah bukti bagaimana sebuah planet dapat berubah ketika siklus yang menyeimbangkan iklimnya terputus. Suhu di planet Venus sangat panas. Suhunya di permukaannya mencapai 450 derajat Celcius. Tekanan yang menghancurkan dari atmosfer yang tebal dengan awan asam sulfat ini sama kuatnya dengan yang kita alami jika berada setengah mil di bawah lautan bumi. Bayangkan saja udara di sana terdiri dari 96% karbon dioksida. Itu artinya manusia tidak akan mungkin bisa tinggal di planet Venus. Nah, setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, apa kira-kira ada harapan bagi manusia suatu saat untuk tinggal di planet Venus yang panas ini? Banyak ahli mengatakan bahwa ada bekas peninggalan kehidupan di Venus, padahal cuaca di planet Venus cukup panas. Hanya waktu yang bisa menjawab semua itu. Rahasia planet Venus mungkin tersembunyi di balik panasnya malam. Venus adalah salah satu planet di tata surya kita yang masih menyimpan banyak informasi dan belum dipahami oleh para peneliti. Mungkin karena letaknya yang hampir terlalu dekat dengan matahari membuatnya teramat sulit untuk dipelajari, sehingga banyak misi luar angkasa yang diluncurkan ke planet ini. Meskipun jaraknya dekat dengan bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama, namun Venus bisa dikatakan adalah dunia lain yang mengerikan. Suhu di permukaannya mencapai 460 derajat Celcius. Ia memiliki mantel tebal awan asam sulfat. Sedangkan kandungan dari atmosfernya hampir hanya mengandung karbon dioksida saja, yang mana menghasilkan efek rumah kaca yang melindungi suhu permukaan. 70 km di atasnya terdapat badai angin yang terus-menerus. Angin ini tercipta dari apa yang disebut sebagai subrotasi Venus. Belum lama ini, sebuah studi baru yang dipimpin oleh Pedro Machado dari Iastro dan Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa dan diterbitkan dalam jurnal Atmosphere telah memberikan set pengukuran paling rinci dan lengkap yang pernah dibuat dari kecepatan angin di Venus sejajar dengan ekuator dan pada ketinggian dasar dek awan. Angin berakselerasi saat kita bergerak ke atas untuk meningkatkan ketinggian. Tetapi kita belum tahu mengapa, kata Machado seperti dilaporkan News Postal.
Studi ini banyak menyoroti hal ini karena kami berhasil mempelajari komponen vertikal angin untuk pertama kalinya, yaitu bagaimana energi dari lapisan bawah dan lapisan yang lebih panas dibawa ke atas awan. Kemana arahnya dengan percepatan angin? Tim mencatat perbedaan kecepatan angin sekitar 150 km per jam lebih cepat di puncak awan, yang memperkuat hipotesis bahwa energi sedang ditransfer dari panas lapisan bawah ke sirkulasi umum atmosfer. Suhu di permukaan tanah mencapai 460 derajat Celcius dan menghasilkan radiasi inframerah atau disebut emisi termal, yang memanaskan udara dan membuatnya bergerak ke atas. Radiasi ini melewati daerah paling transparan di dasar awan, sekitar 48 km di atas permukaan. Ketika Venus diamati dalam inframerah, kita melihat cahaya ini memancar dari panas permukaan dan siluet awan, buram dan gelap menjadi terlihat, dengan menggunakan teknik pelacakan yang ditingkatkan oleh Javier Peralta dari Universidad de Sevilla dan rekan penulis studi ini. Para peneliti secara tidak langsung menghitung kecepatan angin yang mendorong awan tersebut. Kecepatan ini sekitar 216 km per jam di bagian bawah geladak awan dan di lintang sedang. Menurun hingga setengah lebih dekat ke kutub, penelitian ini dilakukan di malam hari agar dapat memulihkan gambar. Diambil tim dalam inframerah dengan bantuan teleskop ENG atau Teleskopio Nacional Galileo di La Palma, Kepulauan Canary, di hari yang sama antara 11 dan 13 Juli 2012. Penyelidikan Venus Express dari European Space Agency atau disingkat ESA, kemudian mengorbit planet mengamati dalam cahaya tampak bagian atas dek awan, sekitar 20 km di atas pada ketinggian 70 km. Para peneliti juga melacak awan-awan itu dan mereka memperoleh kecepatan di urutan 360 km per jam. Studi lain dan simulasi komputer menunjukkan bahwa kecepatan angin di dasar awan hampir konstan, tanpa perbedaan yang signifikan antara siang dan malam. Tim kemudian dapat mengasumsikan bahwa kecepatan angin yang tercatat pada malam hari adalah sama di lapisan atmosfer yang lebih rendah di siang hari. Dengan demikian, untuk pertama kalinya, para peneliti telah melakukan pengukuran perbedaan kecepatan angin antara dua ketinggian dari pengamatan simultan, dan menyimpulkan bahwa pada siang hari dan hanya dalam 20 km. Angin yang sejajar dengan khatulistiwa mengalami peningkatan kecepatan sekitar 150 km per jam lebih. Panas dari permukaan mungkin merupakan mesin yang menopang kecepatan angin siklon ini di puncak awan. Ternyata menggunakan metode penelitian yang dibawa oleh Javier Peralta mendapatkan bahwa ketepatan data yang dikumpulkan dengan teleskop di bumi sebanding dengan kamera inframerah pada wahana antariksa. Kami menggunakan metode referensi geografis yang sama dari gambar yang diperoleh dengan wahana antariksa yang dikembangkan oleh NASA dan dilengkapi oleh Badan Antariksa Eropa. Jelas Machado sebagaimana dilansir Air Fresh Tech News. Seolah-olah teleskop di tanah ini adalah pesawat luar angkasa imbuhnya. Dengan keberhasilan pendekatan ini, tim peneliti saat ini akan memperluas penelitian mereka tentang komponen vertikal angin dengan pengamatan baru dari tanah yang dikoordinasikan dengan probe yang saat ini berada di orbit Venus, yaitu misi Akatsuki dari Badan Antariksa Jepang atau disingkat JAXA. Studi ini menunjukkan bahwa pengamatan yang dilakukan dari bumi melengkapi data yang dikumpulkan pada saat yang sama oleh misi luar angkasa. Everyone knows about the race to launch the first orbiting satellite into space, and that it ended with a Soviet victory by Sputnik 1. Also, the first man in space, Yuri Gagarin, was Soviet. If we're looking for some place to escape to, there is one planet in our solar system that's somewhat similar to Earth, though we don't know much about it. No, it's not Mars. It's Venus. Venus. Hai kalian yang suka mempelajari astronomi, yaitu segala hal yang ada di langit, baik itu planet, bintang, black hole, materi gelap, dan sebagainya. Selamat datang di channel YouTube kami ini, karena kami banyak menyediakan judul video menarik seputar benda langit dan misterinya. Pada kali ini kita akan berkunjung ke planet Venus dan mempelajari sedikit tentang planet yang disebut memiliki kemiripan dengan bumi ini. Akan tetapi, walaupun punya kemiripan, ternyata Venus merupakan salah satu planet terpanas di tata surya. Venus adalah planet terdekat kedua dari Matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit Matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam, dengan magnitudo tampak sebesar 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan bayangan.
Venus merupakan planet inferior dengan sudut elongasi yang mencapai 47,8 derajat. Kecerahan maksimal planet ini dapat dilihat segera sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga disebut bintang fajar atau bintang senja. Venus adalah planet kebumian dan kadang-kadang disebut planet saudara bumi karena ukuran, gravitasi, dan komposisi yang mirip. Venus merupakan planet terdekat dari bumi dan planet yang ukurannya paling mendekati bumi. Namun dalam hal lain planet ini sangat berbeda dari bumi. Planet ini memiliki atmosfer terpadat di antara 4 planet kebumian yang terdiri dari 96% karbon dioksida. Tekanan atmosfer permukaan Venus 92 kali lebih besar daripada bumi, dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 735 K atau 462 derajat Celcius atau 863 derajat Fahrenheit. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Planet ini tidak memiliki siklus karbon yang memerangkap karbon dalam batuan dan kenampakan permukaan, dan juga tidak memiliki kehidupan organik yang dapat menyerap karbon dalam bentuk biomasa. Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari awan asam sulfat yang sangat reflektif, sehingga permukaannya tidak dapat dilihat dari luar angkasa. Venus mungkin pernah memiliki samudra, namun samudra tersebut menguap karena peningkatan suhu yang disebabkan oleh efek rumah kaca berketerusan. Sebagian besar air mungkin telah terfotodisosiasi, dan angin matahari telah membuat hidrogen bebas mengalami pelepasan keluar angkasa sebagai akibat dari ketiadaan medan magnet internal di Venus. Permukaan Venus sendiri bergurun kering dan diselingi oleh batuan yang diperbarui secara periodik oleh aktivitas vulkanik. Ciri-ciri fisik Venus. Venus adalah salah satu dari 4 planet kebumian di tata surya, yang berarti bahwa Venus merupakan planet yang berbatu layaknya bumi. Ukuran dan masanya mirip dengan bumi, sehingga planet ini sering dijuluki sebagai saudara atau kembaran bumi. Diameter Venus tercatat sebesar 12.092 km, hanya lebih kecil 650 km daripada bumi dan masanya kurang lebih 81,5% dari massa bumi. Akan tetapi, keadaan di permukaan Venus sangat berbeda dengan bumi, dan hal ini disebabkan oleh atmosfer tebal Venus yang terdiri dari 96,5% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen. Wahana robotik pertama ke Venus dan ke planet lain diluncurkan pada 12 Februari 1961. Wahana yang dinamai Venera 1 itu merupakan bagian dari program Venera Soviet. Namun wahana tersebut kehilangan komunikasi saat berada pada jarak 2 juta kilometer dari bumi. Venera 1 diperkirakan telah mencapai jarak 100.000 km dari Venus pada pertengahan Mei. Misi Amerika Serikat ke Venus juga kurang berhasil dengan kegagalan misi Mariner 1. Misi Mariner 2 berhasil menjadi misi antar planet pertama yang berhasil dan mencapai jarak 34.833 km di atas permukaan Venus. Radiometer gelombang mikro dan inframerah menunjukkan bahwa walaupun bagian atas awan Venus dingin, permukaannya sangat panas, paling tidak bersuhu 425 derajat, sehingga memastikan pengukuran yang dilakukan di bumi sebelumnya dan memupuskan harapan bahwa planet tersebut dapat mendukung kehidupan. Mariner 2 juga berhasil memperbarui perkiraan massa Venus dan satuan astronomi, namun tidak berhasil menemukan medan magnet atau sabuk radiasi. Sampai jumpa pada video menarik berikutnya. The Earth might not be here forever. No, it's not Mars. It's Venus.